Kalau KDM ini, kami pernah mengejar beliau, mencari di mana beliau ada kegiatan. Karena ketika kami datang ke kantor, itu kantor sendiri tidak tahu, gedung sate tidak tahu kegiatan beliau. Kami ketemu dengan beliau di Indramayu. Kami sempat ngobrol dengan beliau, menyampaikan, Pak, ada kasus demikian. Dan beliau langsung, oh, kalau begitu dipanggilnya seprinya. Tolong nanti dicatat ini, biar Pak Faisal nanti dijadwalkan untuk ketemu saya. Nah, setelah saya tunggu-tunggu, setelah pertemuan itu, tidak pernah direspon. Kemudian sempat 1 minggu setelah itu saya telepon seprinya tadi, oh, Pak, nanti kami jadwalkan Pak katanya. Tapi sampai sekarang faktanya tidak pernah lagi kami dihubungi dan tidak pernah ada pertemuan lagi dengan KDM. Nah, ini ayam sebanyak ini mau diapain? Nah, disitulah dari pihak Direktur PT Bandung Desa Nusa menyampaikan bahwa nanti daging-daging ayam ini akan dikirim ke PT Cahaya Frozen Raya untuk diolah menjadi makanan olahan. Berarti PT Cahaya Frozen Raya ini pabriknya besar dong? Dia jawab, ya sangat besar. Yang di kemudian hari ketika kasus ini terjadi, saya sendiri yang datang ke sana, tidak ada pabriknya. Beberapa waktu yang lalu, ini yang owner Cahaya Frozen Raya ini kan ditahan di Polres Jakarta Timur. Lalu saya dengan Pak Faisal datang ke sana, menginterview dia. Kita interview si custom ini nih, itu barang-barang dikemanakan. Beliau mengaku bahwa ayam-ayam ini itu dijual dengan harga lebih murah, atau bahasa kerennya itu kan bakar uang. Terindikasi kuat Bupati terlibat. Itu saya sempat bertanya, Bang. Saya sempat menanyakan nih, Pak, Bapak merasa nggak bahwa custom ini udah menipu BDS? Dia bilang, oh nggak Pak Dedet. Lalu saya tanyakan lagi. Nah, waktu itu bahasa saya itu hanya puluhan miliar, Bang. Lalu uang puluhan miliar ini kemana? Ya Pak Dedet, sebagian dipakai oleh custom untuk bangun pabrik, kalau nggak salah saya dia bilang di Pekanbaru atau di mana itu. Sebagian lagi untuk main tambang. Saya sering ke Kabupaten Bandung itu, Mas Bambang sering ke Kabupaten Bandung itu untuk menanyakan atau menyelesaikan inilah, koordinasi lah, termasuk dengan Bu Novi yang Direktur Keuangan tadi, terus dan Kang Agung. Memang Mas Bambang pancingannya mantap nih. Ada apa nih kalau emang Kang ikan saya pancing. Karena ini kan menjelang pilkada. Nah. Memang saat itu Kang Agung pernah meminta saya untuk memberikan support kepada Adam Supriyatna, calon waktu itu calon petahana, support dana ya lumayan gede nih, puluhan M juga. Saya jawab, Kang, ini gimana caranya kita support? Orang ini aja belum selesai. Kan begitu. Seperti itu. Nah, pernah juga saya karena kita udah kalau nggak dibayar ini, Mas Bambang kan tahu kan, pusing gimana caranya. Saya ngajak Januar Budi Norman ini ketemu. Dari beliau juga pernah ngomong bahwa ya memang saya nanya terus terang nih, ini terus terang gimana nih? Ada duit, saya bilang, kemana nih duit ini? Karena ini duit bukan duit kecil. Karena saya waktu itu belum kenal para korban yang lain, yang total 18 yang kita wakili ini. Saya berpikir ini duit puluhan miliar kemana? Yang belakangan kita ketahui 100-an miliar itu ya. Beliau memang menyampaikan bahwa memang saya ada support ke Pak Bupati. Maksudnya support? Nah, ini nggak dijelaskan maksud supportnya itu apa. Apakah itu untuk kampanye? Itu nggak dijelaskan. Untuk yang lain-lain itu nggak jelas ya. Cuman bilang itu nggak jelas support. Cuman kalau bagi saya orang awam ya support itu kan karena saya menanyakan awal ini uang kemana. Nah, lalu beliau ya ada support. Nah, tentunya kita support uang dong berarti. Yang maksud beliau ini walaupun ini baru dugaan. Saya pernah nyuruh anak buah saya, kamu cek deh. Udah janjian tuh, cuman boleh dibukain 1 grup. Memang itu ada 6 grup, yang lainnya nggak boleh. Alasannya ini nggak bisa dibuka, ini dari segel, soalnya 1 aja ya. Ada, cuman 1. Logikanya itu kan barang udah saya bayar, mau saya bakar juga sesah saya dong. Soalnya tinggal disegel lagi kok. Cuman nggak boleh itu udah disegel soalnya. Nah, oke. Kak saya juga nggak berhenti itu, saya suruh lagi, udah lihat lagi deh hari berikutnya. Banyak alasannya. Bongkarnya malam, itu kami malam bongkarnya kosong tuh, nggak ada orang. Alasannya, bongkarnya malam, bukan siang ini. Saya suruh anggota saya, coba kamu lihat, datanglah dia malam, nggak ada orang, cuma saya tanda dia nggak ada di situ. Saya yakin Pak Prabowo pun kalau tahu ini pasti marah Pak Prabowo. Tidak mau dia pemerintahannya dikotori sama seorang bupati saja. Apalagi ini kan soal ketahanan pangan ya. Tahan pangan, ini seorang bupati yang bikin rusak nama pemerintah. Jadi seluruh pemerintahnya jadi rusak.
Betul nggak, Mas? Ini kita kan yang kita cecer ini seolah kita ini berhadapan dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Berarti semua pemerintah dong namanya rusak. Kemana wibawa pemerintah daerah Kabupaten Bandung? Kalau Dadang Supriyatna hanya sibuk pencitraan untuk memperbaiki nama baik dia, tetapi yang dilakukan dia dengan diam seperti ini, nama baik dia bangun, citra dia sedemikian rupa, tapi nama baik kabupaten hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cerdas. tidak ada gebrak meja ya. Jadi kebetulan seperti biasanya ini sering saya di tempat ini. Nah, saya ditemui dua orang yang rupanya sudah mencari keadilan kesana kemari. Ternyata belum dapat alamatnya ya. Mungkin alamatnya alamat palsu ya zaman dulu kan. Yang pertama adalah Bapak Dr. M. Faisal. Beliau adalah Direktur Utama PT Jangbong Hebat. Dan nanti kita lihat tuh kerugian beliau sampai berapa miliar dalam kasus ini. Kemudian yang kedua Bapak Dedet Aprila, Direktur CV Indofarma. Nanti kita lihat tuh kerugiannya berapa juga. Nah, kasusnya ini adalah kasus pengadaan ayam potong kurang lebih ya kepada BUMD, Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Bandung yang bernama Bandung Daya Sentosa. Dan ternyata Bandung Daya Sentosa ini diduga merugikan investornya, pemasoknya, ya, vendornya sebesar 107 miliar dari 19 perusahaan atau 19 vendor. Dan Bapak Dedet, kita tidak bisa bilang alhamdulillah, menyumbang 33 miliar kerugian dari uang yang diserap Bandung Daya Sentosa dan belum dikembalikan kepada 19 perusahaan tersebut ya. 33 miliar, sementara Pak Faisal 4,5 miliar. Tapi itu duit semua, bukan daun ya. Bukan daun, duit. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak semua ya. Waalaikumsalam, Bang. Ya. Waalaikumsalam. Oke, saya mulai dari mana dulu nih? Pak Faisal ya. Boleh, Pak. Jadi Pak Faisal, seperti yang mudah kita lakukan ya, kita harus kronologis dulu. Karena tujuan kita adalah bukan untuk orang yang sudah paham kasus ini, tetapi orang yang sama sekali belum paham. Baik. Jadi barangkali Bapak bisa mengkonstruksikan apa sih duduk masalahnya sampai kemudian Bapak rugi 4,5 miliar, Pak Dedet 33 miliar. Nanti Pak Dedet akan tambahkan. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Rafli, Pak Dedet ya. Jadi sebenarnya kami ini mewakili dari 19 korban. Tapi kalau dilihat lagi lebih luas, bukan hanya 19, mungkin ada 50 korban. Karena kebetulan kalau 19 ini hanya berkasus kepada perusahaan PT BDS tadi. Nah, PT BDS ini juga. Sorry maaf, mungkin audiens yang belum paham, Bandung Daya Sentosa itu BUMD ya. Yes, ya. Mungkin bagusnya Bandung Daya Sentosa aja dulu ya, atau Baik. BDS gitu. Iya, BDS. Jadi PT BDS itu adalah PT Bandung Daya Sentosa. Nah, tadi 19 korban itu dari PT BDS ini. Nah, sebenarnya selain PT BDS itu ada juga PT Cahaya Frozen Raya. Nah, ini korbannya juga lebih kurang ada 19 atau 15 orang, ya. Jadi perusahaan ya. Jadi lebih kurang semuanya itu lebih kurang ada 50 perusahaan yang menjadi korban. Cukup banyak. Nah, jadi perlu kami jelaskan, tadi sudah disampaikan bahwa kami ini korban ketika kami bekerja sama dengan perusahaan daerah ini menyuplai ayam namanya BLD, ayam beku. Jadi kami semua diminta untuk menyuplai ayam tersebut. Nah, saya boleh mengatakan bahwa kasus ini adalah merupakan suatu kejahatan penipuan yang benar-benar sudah direncanakan rapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung Daya Sentosa. Oke Pak, sebelum Bapak bicara opini ya bahwa ini adalah kasus penipuan dan lain sebagainya, Bapak mungkin ceritakan dulu fakta dulu secara kronologis. Misalnya sampai kemudian Bapak nyetor 4,5 miliar dan kemudian tidak dikembalikan, begitu kira-kira gitu. Ya. Nah, jadi apa yang kami lakukan sebenarnya tadi kami sampaikan bahwa kami menyuplai ayam kepada perusahaan daerah tadi. Nah, ayam ini kami suplai, awalnya kami didatangi atau dirayu oleh yang namanya direkturnya PT BDS, yaitu Bapak Yanwar Budi Norman. Mereka datang ke kami dengan merayu mengatakan bahwa ini adalah program pemerintah
yaitu program ketahanan pangan. Jadi kami disampaikan ini adalah program pemerintah. Nah, jadi kami semua tertarik bahwa tidak hanya program pemerintah, tetapi ini akan di backup juga dengan asuransi dan lain sebagainya, dan pasti akan dibayar. Nah, ya, dan lain sebagainya. Ini yang pertama dia datang. Nah, kemudian dengan demikian, maka kami tertarik untuk menyuplai ayam tersebut. Pola yang dilakukan dia adalah kami harus menyuplai ayam ini setiap minggu, Pak. Setiap minggu. Jadi kami ada diminta 10 ton, 15 ton, bahkan ada yang 100 ton setiap minggu. Kalau dalam setiap minggu itu tidak kami suplai, maka kami akan diberhentikan. Nah, jadi ini sepertinya sudah suatu jebakan dibuat oleh mereka. Backlist gitu ya. Nah, kemudian pembayarannya itu adalah 45 hari. Jadi 45 hari itu lebih kurang ya sekitar 7 mingguan. Nah, kalau bisa dihitung, kalau 1 minggu saja kami membayar 100 ton dikali 7, berarti kayak 70.000 kilogram, 700 ya, 700.000 kilogram atau 700 ton. Nah, uangnya sudah lumayan itu, hampir 24 miliar rupiah gitu. Nah, ini cara dia menipu kami. Nah, kemudian dengan iming-iming seperti itulah kami menyuplai ayam ini. Tetapi kenyataannya apa? Ternyata Bapak menyuplai ayam itu dari periode kapan sampai kapan? ya, kami menyuplai ayam itu mulai dari bulan Mei. Jadi ada tiga tahapan waktu. Yang tahapan pertama adalah bulan Mei, April, Juni. Itu mereka termasuk Pak Dede dan teman-teman. Dan itu sudah bermasalah. Tadinya kami tidak tahu satu sama lain ini, tidak tahu. Ternyata itu. Nah, tahapan kedua itu Juli, Juni, Agustus. Nah, itu ada yang tahapan kedua. Nah, itu juga bermasalah juga. Kami masuk September, Pak. Yang terakhir, September dengan Oktober. Nah, sampai Oktober mereka tidak lagi mencari vendor-vendor. Karena kami tahu persis ya, dugaan kami ini digunakan untuk pilkada mungkin. Karena Novembernya 2024 kita sudah masuk pilkada. Nah, ini yang dilakukan sama mereka dengan cara penipuan seperti itu. Nah, setelah itu, setelah kami menagih-nagih tidak pernah dapat, akhirnya kami ketemu satu sama lain ini dengan para vendor. Nah, disinilah kami mulai bergabung dan kami lihat ternyata polanya sama ini. Polanya sama. Semuanya dirayu dan harus menyetor ayam tadi dan tidak dibayar sampai sekarang. Nah, itu seperti itu mungkin pertama yang bisa kami sampaikan. Ya, Pak Dede mungkin bisa sampaikan, Pak. Oke, Pak Dedet termasuk korban yang lumayan tuh 33. Tapi yang tadi kan berdasarkan informasi yang kita sempat bicara awal-awal, itu tidak langsung setor ayam ke PT BDS Bandung Daya Sentosa, tetapi ke pihak yang lain. Betul. Atas penunjukan dari PT BDS tersebut. PT Betul. ya? Ya, betul. Bisa diceritakan dan mungkin kronologisnya waktunya dan sampai kemudian 33 miliar amblas begitu. Jadi saya sendiri Bang memulai masuk ke dalam skema bisnis ini sejak Juni 2024. Dan memang Direktur Utama BDS itu menawarkan kepada perusahaan saya itu kuota sebesar 250 ton per minggu dengan skema pembayaran awalnya 35 hari lalu menjadi 45 hari. Nah, karena melihat besarnya kuantiti yang diminta itu, saya sempat bertanya tuh ke Dirut BUMD ini, PT Bandung Daya Sentosa ini, untuk kuota sebesar itu, apakah ada RPA ya, kalau kami nyebutnya RPA, rumah potong ayam, yang sanggup menyediakan kuantiti sebesar ini? Karena ini kalau menurut saya sangat besar. Nah, disinilah Dirut PT Bandung Daya Sentosa ini mengarahkan kami untuk membeli suplai ayam tersebut ke PT Multi Sinergi Prima, di mana ownernya sendiri bernama Heri Santoso alias Alim. Kalau saya tidak salah, direkturnya juga dia. Nah, disitulah jadi uang kami itu kami setorkan ke PT Multi Sinergi Prima untuk kemudian kami belikan BLD yang diminta oleh PT Bandung Daya Sentosa. BLD itu apa tadi? BLD itu boneless dada, Bang. Jadi ayam bagian dada tanpa tulang. Begitu, Bang. Jadi kami setornya ke PT Multi Sinergi Prima, yang di kemudian hari setelah kejadian ini saya lakukan investigasi sendiri ya. Ternyata ownernya tuh ya pernah kenal sebelumnya dengan saya, dan saya tahunya bukan pemain ayam yang besar yang seperti disampaikan oleh Dirut PT Bandung Daya Sentosa ini, bahwa PT Multi Sinergi Prima ini atau Alim ini pemain terbesar di Jabodetabek, seperti itu, Bang. Karena setahu saya orangnya ini hanya pedagang ayam di pasar
Raja Wali atau Pademangan kalau nggak salah saya. Sampai sekarang juga masih ada warungnya itu. Dari uraian Bapak berdua, berarti kan ini jelas kejadiannya atau tempus deliktinya itu dari April sampai Oktober 2024. Betul, Bang. Dan kemudian awalnya setor ayam dibayar lancar. Dibayar lancar awalnya. Tapi begitu setorannya makin besar, itulah yang kemudian macet Ya, sampai kemudian 107 miliar 100. dengan 19 katakanlah vendor atau 19 perusahaan. Nah, pertanyaannya adalah setelah kasus ini muncul ya, atau kerugian yang diderita bapak-bapak terjadi, baik itu 33 miliar Pak Dedet, kemudian 4,5 miliar Pak Faisal ya. Apa yang Bapak berdua lakukan untuk memperjuangkan kasus ini? Sudah kemana saja? Ke orang siapa, ke institusi siapa, dan kemudian bagaimana hasilnya sejauh ini? Silakan. Kebetulan Bang, kalau yang ditanyakan ini sudah banyak langkah yang kami lakukan ini sudah kemana-mana. Bahkan kalau boleh saya katakan hampir semua institusi dan lembaga negara yang berkaitan dengan hukum kami datangi. Mulai dari Inspektorat Kemendagri, kami ketemu dengan Pak Irjennya langsung, sudah pernah. Lalu itu sebelum kami melaporkan pidananya Bang ya. Kalau bisa dengan waktunya. Waktunya. Kalau Pak Irjen Kemendagri itu sekitar bulan Oktober November ya Pak. 2025. 2024. 2025 ya, awal-awal 2025. Nah, saya juga pernah bersurat ke Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Lalu bahkan sampai ke Presiden bersurat. Nah, Ombudsman juga pernah, dan terakhir melaporkan ke Polda Jawa Barat. Bahkan ada salah satu di antara kami yang jadi korban, Bu Vita, itu malah membuat kalau tipikor Dumas ya, pengaduan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung sejak Januari 2025. Terakhir malah kami RDP ke DPR RI juga. Sudah banyak lah Bang. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang ditanyakan hasilnya apa, ya alhamdulillah saya belum melihat hasilnya. Tidak ada. Gitu Bang. Kalau boleh tahu ya, dari semua institusi yang dilaporkan itu ya, atau melapor, itu apa yang dilaporkan? Apakah ada sosok diduga yang melakukan penipuan ini, ataukah hanya melaporkan kejadian, atau bagaimana? Dan kemudian institusi mana yang sesungguhnya menanggapi lebih baik, atau ada tanggapan yang barangkali penting disampaikan? Silakan. Kalau melaporkan Bang, saya melaporkan tindak pidana dugaan penipuan dan penggelapan di Polda Jawa Barat. Itu yang memang yang terlapornya itu adalah di Rut PT Bandung Daya Sentosa, Yanuar Budi Norman. Tapi di situ karena waktu itu ada yang menyampaikan bahwa laporan saat ini di LP itu kan tidak boleh pakai dan kawan-kawan. Jadi kita misalnya Yanuar Budi Norman dan kawan-kawan tidak ada. Tetapi memang di LP saya itu menyebutkan Multi Sinergi Prima dan Cahaya Frozen Raya. Di LP saya itu ada tertulis di situ 2 nama perusahaan itu. Nah, dari sekian banyak kami bersurat meminta atensi atau audiensi, hampir semuanya merespon Bang sebenarnya. Kalau saya katakan yang ditanyakan respon mana yang lebih bagus, hampir semuanya merespon. Tetapi kalau saya melihat responnya itu masih ya normatif-normatif saja. Artinya konkretnya ke depan mau seperti apa itu yang belum kami temukan. Misalnya contoh Bang, saya bersurat untuk beraudiensi dengan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang lalu direspon oleh Sekretariat Negara Setnek. Surat tersebut direspon untuk diteruskan ke Gubernur Jawa Barat. Saya bersurat itu kalau nggak salah akhir 2024 sekitar Oktober atau November juga. 2025 Bang, Oktober atau November. Lalu direspon di bulan Desember surat tersebut yang bunyinya kira-kira Setnek ini mengarahkan karena kasus ini terjadinya di daerah. Lalu Setnek mengarahkan ke Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bahkan surat itu pun dari Setnek ditujukan ke Kang Deddy Mulyadi.
Nah, sampai sekarang juga belum ada respon dari beliau. Tapi kalau ditanyakan, saya juga pernah bersurat langsung ke gedung sate itu untuk beraudiensi dengan Kang Deddy Mulyadi. Nah, lalu yang terakhir yang merespon kita itu adalah belum merespon sama sekali. Baik respons dari Setnek, surat Setnek Maupun respon saya langsung surat, enggak ada respon. Tapi pernah memang ada orang yang katanya atau staf ahli atau apalah ya, atas arahan Pak KDM, atau tenaga ahli atas arahan Kang Deddy Mulyadi menghubungi saya, dan kami sempat ketemu di Bandung. Saya disuruh ke Bandung waktu itu, ada dengan korban lain juga, Bu Heni kalau nggak salah waktu itu. Beliau menyampaikan bahwa ini sudah jadi perhatian Kang Deddy Mulyadi karena viral di. Bu Heni itu Heni siapa lengkapnya? Heni Kurniawati, korban juga Bang. Korban juga berapa? Korban. Sekitar 9 miliar. 9 miliar Bu Heni. Nah, waktu itu yang TA atau staf ahlinya ini mengatakan bahwa kemungkinan KDM akan mengundang kami untuk ketemu membicarakan ini. Tapi ya lagi-lagi Bang, alhamdulillah sampai hari ini bahkan saya chat beliau pun belum ada respon. Kalau nggak salah terakhir malah kayaknya di Contreng 1 tuh kalau saya WA gitu Bang. Bisa saya tambahkan sedikit Bang. Jadi kalau KDM ini kami pernah mengejar beliau, mencari di mana beliau ada kegiatan. Karena ketika kami datang ke kantor, itu kantor sendiri tidak tahu, gedung sate tidak tahu kegiatan beliau. Nah, sekitar bulan Mei tahun 2025, kami ketemu dengan beliau di Indramayu, sedang ada kegiatan dengan membuat panggung gitu seperti biasanya dengan masyarakat di sana. Nah, disitulah kami sempat ngobrol dengan beliau, menyampaikan, Pak, ada kasus demikian, kami sampaikan dengan beliau. Karena waktu itu di panggung jadi tidak punya waktu lama. Dan beliau langsung, oh kalau begitu dipanggilnya Sprinya, tolong nanti dicatat ini, dicatat, nanti suruh bulan Mei tahun 2025 Pak, waktu itu di Indramayu. Saya ketemu, waktu itu lagi panggung. Nah, tolong catat katanya, biar Pak Faisal nanti dijadwalkan untuk ketemu saya. Nah, setelah saya tunggu-tunggu, setelah pertemuan itu tidak pernah direspon. Kemudian sempat 1 minggu setelah itu saya telepon Sprinya tadi, karena saya punya nomor teleponnya juga. Oh Pak, nanti kami jadwalkan Pak katanya. Tapi sampai sekarang faktanya tidak pernah lagi kami dihubungi dan tidak pernah ada pertemuan lagi dengan KDM itu. Seperti itu Pak. Ya. Ya. Yang menarik adalah kan ini antara supplier 19 perusahaan dengan PT BDS Bandung Daya Sentosa yang merupakan BUMD. Saya juga mendengar ya, karena juga saya sempat membaca, kemudian bapak-bapak juga kirim WA ke saya bahwa ada juga menengarai keterlibatan, diduga ya, keterlibatan Bupati Bandung, Bupati Kabupaten Bandung, tanpa menyebut namanya siapa, pokoknya itu ya, karena yang kita permasalahkan institusinya, institusi ibaratnya kepemimpinannya. Nah, apa dasar bapak-bapak kemudian menyebut-nyebut dugaan keterlibatan Bupati Kabupaten Bandung tersebut? Baik. Yang pertama, saya kembali lagi pada waktu kami mulai pertama kali untuk ikut menjadi vendor di sana. Karena waktu itu kami dapat berita bahwa PT BDS ini akan mencari vendor untuk menyuplai ayam. Karena untuk meyakinkan tersebut, kami pernah datang ke Kabupaten Bandung ingin ketemu dengan Bupati waktu itu. Nah, tapi waktu itu tidak ketemu berapa kali. Akhirnya kami kirim surat, kami tinggalkan surat kami. Di sana kami tulis company profile. Isinya adalah bahwa kami dari PT Nyangmon ingin berkenan untuk kerjasama dengan PT BDS. Nah, kurang seminggu dari itu, tiba-tiba datang seorang ibu, namanya Ibu Novi. Dia mengaku adalah direktur keuangan daripada PT BDS, diperintah oleh Bupati merespon dari surat kami tersebut. Nah, berarti Bupati merespon ini, datang ke kami untuk melanjutkan kerjasama ini. Nah, jadi kami yakin sekali bahwa Bupati ikut mengetahui masalah ini. Yang kedua, kebetulan saya sendiri bukan hanya ayam, saya diminta juga untuk menyuplai ikan kembung. Ikan kembung dengan waktu itu ya sesuai telah bertemu, ada perjanjian, harganya segala macam, kami kirim 8 ton waktu itu. Nah, ikan kembung ini permintaan atas dari Dinas Ketahanan Pangannya Kabupaten Bandung. Jadi jelas ini kedinasan, jadi tidak ada kaitannya dengan yang BDS tadi itu. Nah, kemudian kami kirimlah waktu itu. Kiriman pertama tanggal 3 Oktober tahun 2024 dan yang kedua tanggal 7 Oktober 2024. Waktu itu kami datang ke kantor kecamatan dan kantor-kantor desa, diterima oleh pegawai kecamatan, pegawai desa, dan itu langsung dibagikan kepada masyarakat. Pada waktu itu lagi masanya pilkada. Nah, jadi kami yakin sekali bahwa yang kami lakukan ini sangat-sangat erat kaitannya dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini ya Bupati pasti tahu karena ini kedinasannya dia. Ya. Biar kita tahu juga bahwa ini kan kasusnya April sampai dengan Oktober 2024. Betul.
Dan kita tahu pada tanggal 27 November ada pilkada. Yap. Dan kebetulan sang bupati petahana ini maju kembali. Yang kedua kali ya. Kedua kalinya melawan wakil bupatinya. Betul ya. Nah itu dalam percakapan tadi ya, Bapak menduga ada kaitannya dengan pilkada. Kok bisa menduga ke sana? Ini kita menduga ya. Itu kenapa begitu? Nah, tadi kami sampaikan awalnya para vendor ini kerjasama dengan BDS itu mulai bulan April 2024. Terus dan terakhirnya itu sekitar bulan Oktober. Setelah bulan Oktober itu BDS ini tidak lagi mencari para vendor. Tidak ada lagi mencari seperti ini. Dan waktu itu selesai, tinggal kami menagih. Nah, jadi kami yakin sekali bahwa kepentingan keuangan ini adalah untuk dalam rangka persiapan pilkada yang bulan depannya, Novembernya itu pilkada. Itu dugaan kami. Yang kedua, kami menduga ini uang sebanyak ini, ratusan miliar ini kemana larinya gitu. Karena modus salah satu yang disampaikan oleh BDS, uang ini hilang karena tadi yang sebutnya PT CVS tadi, Cahaya Frozen Raya, yang menggunakan untuk proyek lain katanya. Kalau memang benar untuk proyek lain, masa cuma 6 bulan ini langsung hilang ratusan miliar. Nah, ini kami curiga. Curigaan kami mungkin digunakan untuk kepentingan lain. Pak Dede mungkin? Sebelum ditambahkan Pak Dedet, jadi PT Cahaya Frozen Raya itu adalah pihak ketiga ya, antara supplier BUMD Bandung Daya Sentosa, dan Bandung Daya Sentosa menggandeng PT Cahaya Frozen Raya. Itu bisa dijelaskan itu? Ya, pada saat kami awal-awal meeting dengan pihak PT Bandung Daya Sentosa, Bang, itu waktu itu dihadiri oleh direktur utama, lalu ada direktur keuangan tadi, Novianti, dan beberapa staf dari PT Bandung Daya Sentosa ini. Memang mereka menyampaikan bahwa ini adalah program ketahanan pangan. Nah, lalu saya bertanya, ini ayam sebanyak ini mau diapain? Nah, disitulah dari pihak Direktur PT Bandung Daya Sentosa menyampaikan bahwa nanti daging-daging ayam ini akan dikirim ke PT Cahaya Frozen Raya untuk diolah menjadi makanan olahan. Misalnya seperti bakso, sosis, nugget gitu ya. Nah, di situ saya juga bertanya ke dirutnya, berarti PT Cahaya Frozen Raya ini pabriknya besar dong, Pak? Dia jawab, ya sangat besar. Yang di kemudian hari ketika kasus ini terjadi, saya sendiri yang datang ke sana, tidak ada pabriknya. Di situ udah jelas kelihatan seperti itu, Bang. Oke. Ini soal uang ya. Kan yang Bapak setorkan itu adalah ayam. Bapak kan tidak nyetor uang. Sebagaimana banyak dalam tanda kutip penipuan-penipuan bermodus narik uang kan. Nah, itu ayam-ayam yang disetorkan itu yang jumlahnya berapa ton itu? Ratusan ton per minggu, atau kalau digabungkan semua mungkin udah ribuan ton. Itu dikemanakan dan bagaimana skema penjualan yang Bapak perkirakan sehingga dia muncul uang yang bisa digunakan untuk kegiatan lainnya? Jadi gini, Bang, perlu saya jelaskan juga, kalau tadi Pak Faisal sudah menjelaskan bahwa kami korban ini terbagi dari 2 atau 3 klaster dari sisi waktu, yaitu gelombang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ada juga, Bang, kalau dari sisi jenis barangnya ya, itu ada 2 juga. Ada yang betul-betul mengirimkan ayam real, memang ada barangnya real, dan ada juga yang hanya setor uang. Nah, yang mengirimkan barang yang berupa benar-benar ayam BLD real itu adalah yang seperti Pak Faisal, yang mengambil ke RPA di luar RPA yang disarankan oleh PT Bandung Daya Sentosa itu, yang PT Multi Sinergi Prima itu benar-benar real. Nah, bagaimana cara mereka mendapatkan uang ini? Beberapa waktu yang lalu, ini yang owner Cahaya Frozen Raya ini kan ditahan di Polres Jakarta Timur. Lalu saya dengan Pak Faisal datang ke sana, menginterview dia. Kita interview si custom ini nih, ya kan? Itu barang-barang dikemanakan. Beliau mengaku memang dijual. Maaf, custom itu siapa? Pemilik Cahaya Frozen Raya, Bang. Oke, namanya custom. Custom. Ya? Oke. Nah, orang-orang biasa nyebutnya Haji Custom. Nah, di situ custom ini mengaku bahwa ayam-ayam ini atau yang benar-benar kirim berupa ayam ya, itu dijual dengan harga lebih murah, atau bahasa kerennya itu kan bakar uang. Itu dia ngaku dijual dengan harga lebih murah, dan penadah-penadahnya ini pun sudah ada beberapa yang dipanggil oleh APH dan memberikan pengakuan yang sama juga, membeli dengan harga lebih murah. Misal Cahaya Frozen Raya sesuai invoice kami misalnya jual ke PT Bandung Daya Sentosa sesuai invoice kami menjual ke PT Cahaya Frozen Raya misalnya nilainya per kilo 40.000
oleh PT CFR ini dijual ke penadah-penadah ini, itu ada yang 25.000, 26.000 sampai mungkin 28.000 atau 30.000. Artinya kan dijual dengan harga lebih murah. Nah, itu yang dari sisi benar-benar ada barangnya real. Nah, kalau saya yang lewat PT Multi Sinergi Prima ini ada kalau nggak salah 4 atau 5 perusahaan. Salah satunya saya, lalu ada PT Triboga Pangan Raya, Bu Vita, Bu Heni tadi juga, itu mengirimkan uang ke si Alimnya. Uang itu kita kirimkan ke Multi Sinergi Prima ini dengan maksud atau tujuan membeli barang sesuai PO pesanan PT Bandung Daya Sentosa. Misalnya, ke saya kan 100 ton per minggu. Begitu saya terima pesanan dari PT Bandung Daya Sentosa, saya beli ke PT Multi Sinergi Prima sesuai arahan dari Dirut PT Bandung Daya Sentosa itu. Nah, inilah yang kami duga setelah kami melakukan investigasi sendiri juga, tidak ada barangnya, atau sebenarnya kalaupun ada hanya itu saja yang berputar selama beberapa hari atau beberapa minggu. Dan ini adalah pengakuan dari sopir-sopir yang membawa barang tersebut. Dan keterangan ini pun sudah kami sampaikan ke APH. Seperti itu, Bang. Iya, kan bapak-bapak mengadu kepada kepolisian ya, ke Polda Jawa Barat. Betul. Nah, itu kasusnya itu sejauh ini bagaimana? Apakah sudah ada tersangkanya? Lalu kemudian apakah kemudian sudah mau dilimpahkan ke kejaksaan atau bagaimana? Silakan. Kalau perkembangannya di Polda itu terus terang, Bang, saya beberapa hari yang lalu baru kami ya, Sevendovam dipanggil Polda itu. Kalau ditanyakan jujurnya saya sangat-sangat kecewa. Bahkan kalau boleh dikatakan kekecewaan saya. Kapan dilaporkannya kasus ini ke Polda Jawa Barat? Saya melaporkan 3 Mei 2025, Bang. Oke. Lalu naik sidik itu kalau nggak salah itu sekitar bulan Agustus 2025. Setelah ada waktu itu kami melakukan podcast dengan salah satu tokoh nasional juga dan sempat heboh atau viral, naik sidik bulan Agustus. Tetapi setelah naik sidik itu sampai sekarang nggak ada perkembangan apa-apa. Bahkan kalau saya baca kan saya selalu minta tuh SP2HP namanya, Bang ya. SP2HP itu nggak bergerak, hanya situ-situ pemanggilan saksi. Bahkan ada saksi yang dipanggil beberapa kali tidak datang-datang. Dan saya melihat, ya mohon maaf saya ngomong, boleh saya mengungkapkan kekecewaan saya ya, Bang ya, terhadap penanganan hukum kasus ini. Kalau saya melihat tidak ada upaya apa-apa, kecuali hanya manggil secara normatif saja dari Polda Jawa Barat. Misal contoh, kami datang sendiri ke ekspedisi kendaraan yang dipakai, yang nama kendaraan tersebut tercatat di BAST, berita acara serah terima barang. Kami datangi, kami interview. Sebenarnya di situ kelihatan jelas bahwa tidak ada sebenarnya bisnis ini. Kalau polisinya mau turun, bahkan ya kalau saya ngomong, Bang, pemanggilan terakhir itu kayak ngulang lagi dari awal. Kalau saya lihat kayak minta keterangan lagi. Pemanggilan terakhirnya kapan? Gimana, Bang? Pemanggilan terakhirnya kapan? Rabu kemarin, Bang. Rabu tanggal berapa dia? Rabu ya. Hari Rabu tanggal 4 apa tanggal 4 Tanggal 4 Maret 2026 ini. Oke. Ya. Gitu, Bang. Enggak ada perkembangan apa-apa. Oke, kan ini kan sudah naik ke penyidikan. Ya. Sejauh ini belum ada tersangkanya. Belum. Tadi yang ditahan siapa? Yang ditahan itu owner dari Cahaya Frozen Raya itu atas laporan korbannya langsung. Jadi gini, Bang, saya jelaskan dulu. Ada korban ini yang langsung masuk ke BDS, tapi ada juga korban yang atas arahan dari Dirut PT BDS ini, Yanuar Budi Norman ini, untuk langsung kirim ke Cahaya Frozen Raya. Nah, kawan kami yang mengirimkan langsung ke Cahaya Frozen Raya ini dari PT Agro Langgeng, dialah yang melaporkan Cahaya Frozen Raya ini ke Polres, kalau nggak salah saya Polres Jakarta Timur, dan akhirnya berhasil menjadi tersangka dan saat ini dalam proses sidang. Jadi ada dua jenis nih, Bang, yang lewat BDS atau diarahkan langsung ke Cahaya Frozen Raya, termasuk Pak Faisal seperti itu. Oke, jadi Cahaya Frozen Raya pemiliknya itu sudah ditahan, tetapi untuk kasus yang bukan Bapak laporkan ya, kasus lain ya. Kasus lain, tapi sama sebenarnya beririsan, Ya, Bang. kurang lebih beririsan ya. Oke, silakan tambahkan Pak Faisal. Saya tambahkan, Pak. Sebenarnya secara besar, Pak, kasus BDS ini ada kaitannya dengan Cahaya Frozen Raya Haji Kastam ini. Jadi bisa saya sampaikan bahwa
mohon maaf, dugaan saya, BDS ini melakukan penipuan dengan mengajak kerjasama dengan Cahaya Perolehan Raya. Karena modus besarnya dia mengatakan, kenapa BDS belum bayar ke kami para vendor? Katanya Cahaya Perolehan Raya ini belum membayar kepada BDS. Itu modus, Pak. Nah, kami tanyakan kemana uang itu? Katanya uang itu digunakan oleh Cahaya Perolehan Raya, Haji Kastam ini untuk membuat perusahaan-perusahaan lain hingga merugi. Ini perlu dibuktikan. Kami yakin itu tidak, karena mohon maaf, pada bulan Maret 2025 kebetulan waktu pertama kali Kastam ini ditangkap di Polres Sukabumi waktu itu. 2025, kami sempat malam-malam meluncur ke sana. Dan atas izin Kapolresnya kami bisa ketemu dengan Haji Kastam pada waktu itu. Kami tanyakan, kenapa kamu menjual ayam-ayam kami kepada yang lebih murah? Dia bilang kami jual itu, dia mengaku saya jual itu atas pengetahuan daripada Yanuar, direkturnya BDS. Dan kemana uang itu? Uang itu kami bagi-bagi. Dia mengaku dan disaksikan oleh polisi dan beberapa orang di sana. Nah, ini pengakuan ini jelas bahwa yang dilakukan oleh Cahaya Perolehan Raya ini sepengetahuan daripada Yanuar dan BDS. Ini ada kerjasama gitu. Nah, contoh seperti saya ini dua ada kena. Jadi saya ditipu oleh BDS, ditipu juga secara langsung oleh Kastam. Caranya bagaimana? Pada waktu itu setelah saya menyuplai lebih kurang 60 ton, saya dapat kabar bahwa BDS ini tidak benar. Makanya saya tolak, tidak mau lagi mengirim ke dia minta 100 ton. Nah, waktu itu Yanuar merayu saya, Bapak langsung saja ke Haji Kastam. Nah, ketemulah saya dengan Haji Kastam karena saya ingin tahu. Di situ Haji Kastam ditemani oleh adiknya Yanuar, namanya si Muklis ya namanya. Kalau nggak salah itu, Muklis. Ya. Adiknya Yanuar, ya. Nah, adik Yanuar itu ada perusahaan sendiri, perusahaan pribadinya Yanuar sendiri untuk meyakinkan bahwa nanti ini akan menjamin akan dibayar oleh Kastam. Nah, ini kelihatan ada kerjasama yang erat antara BDS dan Haji Kastam ini. Nah, jadi modus yang tadi kami sampaikan itu seolah-olah kenapa BDS belum dibayar Haji Kastam karena Haji Kastam ini menghilangkan uang, itu hanya modus. Jadi sekali lagi ada kerjasama erat penipuan antara Yanuar dengan Haji Kastam ini. Gitu, Pak. Ya, sebelum ditambahkan tadi kaitannya dengan pilkada, tiba-tiba kenapa nama bupati ikut diseret-seret juga? Kalau saya melihatnya, Bang, indikasi bupati terlibat kuat itu benar-benar kalau bagi saya pribadi nyata. Yang pertama untuk membuktikannya. Tadi kan saya saya sampaikan ke Abang bahwa ini owner Cahaya Perolehan Raya ini di Polres Jakarta Timur berhasil menjadi tersangka atas laporan korban yang atas arahan Dirut PT Bandung Daya Sentosa untuk ngirim ke Cahaya Perolehan Raya langsung. Artinya begini, Bang, kalau memang ini si Bandung Daya Sentosa ini merasa dalam tanda kutip ya menjadi korban dari PT Cahaya Perolehan Raya ini juga, kenapa tidak melaporkan? Itu satu indikasinya. Dan saya melihat ini bulan puasa, berarti tepat setahun yang lalu saya ketemu dengan Bupati, Bang, di rumah dinas Bupati. Saya ketemu itu karena saya mendesak orang yang kapan itu ketemunya kira-kira? Berarti Maret tahun lalu, Bang, karena sama-sama bulan Maret puasa. tahun 2025 ya, Maret 2025. Itu pun setelah saya mendesak orang yang ngajak saya, yang menawarkan saya atau yang mengusulkan saya untuk bergabung menjadi vendor atau investor di PT Bandung Daya Sentosa ini. Yang awalnya dia mengakunya adik bupati atau kakak bupati, saya lupa itu namanya Agung Gustiawan. Nah, karena ini nggak dibayar-bayar, saya desak lah, ketemulah di rumah dinas. Di situ jelas bupati, kok saya berpikir gini, bupati ini kan di dalam BUMD ini dia sebagai pembina, pengawas, segala macam lah. Maksudnya dalam jabatan dia itu tidak bisa dilepaskan dari aktivitas atau operasional BUMD ini. Tetapi malah cuci tangannya dalam artian menyalahkan hal ini sepenuhnya ke direksi PT Bandung Daya Sentosa. Saya nggak tahu menau, kata dia. Tetapi ada satu hal yang krusial, ini udah banyak saya sampaikan, Bang. Malah menawarkan saya kerjaan, dan menawarkan kerjaan ini juga, Bang, bukan kalau saya ini langsung bupati menyampaikan ya, Bapak Dadang Supriyatna menyampaikan ke saya, tapi kawan-kawan yang lain itu melalui inspektorat. Kan waktu itu di akhir 2024 atau awal 2025, saya lupa, kami semua vendor-vendor ini dipanggil oleh inspektorat Kabupaten Bandung, walaupun tidak bersamaan, mungkin satu hari 2 atau 3 vendor. Ya kan? Nah, tapi di situ inspektorat
juga menawarkan kepada para korban ini, kalau kami menyebutnya korban atau vendor-vendor ini, untuk bergabung membuat suatu konsorsium agar nanti bisa diberikan proyek oleh Pemda atau Bupati. Nah seperti itu, jadi indikasi itu kuat. Maksud saya gini loh Bang, Bupati ini kan punya Forkopimda ya. Di situ ada Kapolres, ada Kejaksaan atau Dandim. Masa ya langkah hukum yang dilakukan untuk Cahaya Frozen yang katanya belum membayar ke BUMD ini hanya di PKPU saja. Nah ini juga menarik nih Bang. Pada saat itu mereka melakukan PKPU, pihak PT Bandung Daya Sentosa. PKPU itu kewajiban pembayaran utang. Permohonan PKPU apa namanya? Saya lupa kewajiban pembayaran utang ya. Ya, gitu. penundaan pembayaran utang. Oh, penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya, nah, gitu Bang. Jadi pada saat itu berproses, kami sempat dikumpulkan, diundang oleh pihak PT Bandung Daya Sentosa ini melalui lawyernya ya Bang ya. Walaupun pada saat itu ada beberapa orang tertentu termasuk saya juga, undangannya itu sangat mepet. Saya undangan sampai ke saya itu jam 2 malam besok kegiatan. Kalau Pak Faisal malah pagi, beliau berangkat ke Batam. Jadi Pak Faisal, jadi ada beberapa orang yang mereka hindari supaya tidak hadir dalam pertemuan itu. Tapi undangannya tetap dikirimkan walaupun mepet gitu loh. Tapi untungnya saya masih bisa keburu di situ. Di situ saya sempat menanyakan. Itu di video-video saya di medsos juga banyak itu Bang. Ke lawyernya, saya sempat menanyakan, Anda mem-PKPU-kan Cahaya Frozen Raya ini, tahu enggak Anda asetnya? Dia jawab, ya asetnya 200-300 miliar. Oh, kalau segitu saya pikir cukup nih, bisa dipegang omongan Anda? Bisa. Tapi pada faktanya hari ini, bahkan kami ketemu dan bertanya ke kastamnya langsung, saya nggak ada duit Pak, kata dia. Kastamnya ngomong begitu. Pak Faisal sampai keras nanya, duit ratusan miliar lu bisa habis dalam waktu 6 bulan. Pak Faisal sampai keras nanya gitu waktu itu ya. Saya masih ingat wajahnya Pak Faisal keluar dari ruangan itu. Nah seperti itu Bang, jadi maksud saya bukan itu saja. Awal-awal saya juga bertanya ke Direktur Utama PT Bandung Daya Sentosa ini, termasuk Bupati juga. Pada saat saya ketemu yang Maret tahun lalu itu, tahun 2025 itu juga sempat mengatakan bahwa dia sudah menugaskan lawyer katanya untuk mem-PKPU-kan dan semua asetnya sudah dihitung. Mudah-mudahan cukup untuk bayar ini semua, kata dia. Seperti itu Bang. Ya, Pak Faisal. Posisi PT Frozen itu sekarang sudah dipilotkan. Proses pilot kalau info yang saya dengar terakhir Bang. Sudah diterima. Itu saya belum dapat laporan terakhir, tapi dalam proses persidangan untuk pilotan katanya sih begitu. Oke, silakan Pak Faisal mungkin menambahkan. Iya, hanya tambahkan sedikit saja. Jadi kembali lagi, PKPU yang dilaksanakan BDS kepada Cahaya Frozen itu modus Pak. Jadi itu hanya penipuan. Saya yakin sekali. Kenapa PKPU itu sampai diterima oleh pengadilan? Ya tentunya kan hanya berdasarkan bukti-bukti surat utang piutang lah seperti antara itu. Itu semua itu dibuat seolah-olah itu ada. Karena apa? Saya tidak yakin dengan cara kerjanya daripada pengacaranya beliau. Pengacaranya BDS ini namanya Pak Rahmat. Beliau itu pernah menipu saya terang-terangan ketika kami buat perjanjian dengan Yanuar, direkturnya PT BDS. Ya, ini karena Pak Rahmatnya tidak ada, jadi Bapak bisa pertanggungjawabkan ya pertanyaan. Ya. Karena bagaimanapun kan ada juga prinsip untuk cover both side ya kan. Yep. Jadi ini saya bisa terima, tetapi kalau misalnya Pak Rahmatnya komplain apa ya harus diakomodir gitu. Betul. Silakan. Jadi kenapa saya berani menyampaikan demikian? Pak Rahmat itu tanda tangan di surat perjanjian yang dibuat oleh Yanuar kepada kami untuk meyakinkan bahwa Yanuar itu pasti akan bayar. Berarti itu salah satu bentuk penipuan juga. Ketika dia batal membayar itu, saya tanya dengan Pak Rahmat, dia malah menghilang, tidak mau tanggung jawab. Itu satu bukti bahwa jadi saya melihat bahwa semua PKPU dan modus-modus ini adalah merupakan khayalan saja yang dibuat mereka untuk membuat seolah cerita ini tidak terkait dengan masalah pidananya, tetapi perdata, bisnis to bisnis menurut mereka seperti itu. Mungkin ada sedikit lagi Bang, saya tambahkan kenapa saya bisa mengatakan terindikasi kuat Bupati terlibat. Karena waktu ini terakhir saya ketemu di Rut PT Bandung Daya Sentosa ini, Yanuar Budi Nurman itu tanggal 14 September 2024 di Sentul di mana Cibubur, Grand Cibubur itu Grand City Cibubur. Itu saya sempat bertanya Bang, saya sempat menanyakan nih Pak, Bapak merasa nggak bahwa Kastam ini udah menipu BDS? Dia bilang oh enggak Pak Dedet. Lalu saya tanyakan lagi, nah waktu itu saya bahasa saya itu hanya puluhan miliar
Bang, karena waktu itu saya belum kenal kawan-kawan yang lain termasuk Pak Faisal. Saya berpikir korbannya itu hanya perusahaan saya saja. Jadi saya bertanya, lalu uang puluhan miliar ini kemana? Nah, dijawablah sama dirut itu, ya Pak Dedet, sebagian dipakai oleh custom untuk bangun pabrik. Kalau nggak salah saya dia bilang di Pekanbaru atau di mana itu, Pekanbaru kalau nggak salah. Lalu sebagian lagi untuk main tambang timah atau tambang nikel, saya lupa. Nah, dia juga menyampaikan, dan kita juga ada support ke bupati. Support ke bupati. Kalau saya ini, kita paham lah, ini pilkada, kalau support, karena pikiran saya, kalau support pikiran dan tenaga, nggak mungkin. Orang di Dirutnya ini, kan Dirut PT Bandung Daya Sentosa yang harusnya berkantor di Bandung. Di kantornya BDS itu, PT Bandung Daya Sentosa. Dia nggak pernah di kantor kok, selalu di Jakarta orangnya. Januari ini kan tidak mungkin support tenaga atau support pikiran, ya pasti support duit. Disitulah saya berpikir, oh jangan nih duit ini nih dipakai untuk kampanye atau biaya pilkada nih oleh petahana yang bernama Dadang Supriyatna ini, itu Bang. Ya ini serius ya. Serius ini Bang, serius ini. Jadi Saya bertanggungjawabkan. Anda bisa bertanggungjawabkan ya. Dan kepada yang bersangkutan kalau keberatan juga boleh menyampaikan keberatannya, karena memang itu prinsip jurnalistiknya kan, harus ada memberikan kesempatan pihak lain. Oke. Jadi dari uraian Bapak berdua ya, sebenarnya apa yang diharapkan ke depan terhadap penyelesaian kasus ini? Kalau saya sih berharapnya Bang, setelah ini kan sekian lama nih Bang, kami ini di antara korban ini juga ada yang sudah meninggal dunia, ada yang menerima efek di penjara. Itu efek domino dari masalah ini. Kita luruskan, korbannya itu kan perusahaan ya, perusahaan. bukan orang per orang. Bukan orang, tapi kan Ya, owner-ownernya ya, maksudnya Bang. kebetulan yang meninggal dunia adalah ownernya. Tetapi kan pasti ada ahli warisnya dan lain sebagainya. Ya, betul. Tapi perusahaannya tidak meninggal, tetap 19. Oke. Tetap 19 perusahaannya, orangnya yang meninggal. Nah, kami tentunya berharap setelah ini sekian lama, dan betul, kalau boleh ya terserah mau mengatakan ini adalah opini atau asumsi kami saja. Tapi kalau dilihat kasat mata, bisnis BUMD ini kan ada SOP nih Bang, yang harus dilakukan baik oleh pengurus BUMD-nya ataupun pengawas BUMD-nya, dan di mana bupati juga melekat dalam jabatannya terhadap BUMD ini, minimal sebagai pembina dan pengawas, kan gitu Bang. Nah, indikasinya itu sangat banyak. Bahwa ini memang pure kejahatan murni, terstruktur dan masif, bukan murni bisnis yang seperti mereka sampaikan. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Yang pertama, indikasinya awal-awal yang dikatakan bahwa ini pabrik besar, itu pabrik tidak ada. Loh, ini BUMD dengan direktur utama yang profilnya sangat tinggi, boleh saya katakan mantan dirut PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Rekayasa Industri yang merupakan BUMN besar. Masa ya nggak ada analisa bisnisnya, main kirim-kirim aja. Dan itu nggak kira-kira Bang, ratusan ton per minggu ngirim ke tempat yang katanya mau diolah, ternyata pabriknya tidak ada. Loh, apa nggak pernah survei? Kita kan bisnis kecil aja, warung kaki lima aja kita minimal, jualan di situ tepi. Nggak menguntungkan nih, pasti ada analisa kita seperti itu. Ini bisnis ratusan miliar dilakukan dengan asal-asalan seperti ini, di mana juga pengawasan bupatinya. Nah, di situ saya berharapnya Bang, APH ini untuk objektif gitu loh. Jangan sampai, ya ini kan udah beredar di masyarakat ini Bang, baik itu pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung ataupun Polda Jawa Barat ataupun APH kawan-kawan ini kan banyak mengadu di tempat lain juga. Ada yang di Jakarta atau di Jogja juga ada kalau nggak salah saya, itu untuk objektif melakukan ini. Nah, ada catatan saya sedikit Bang. Untuk Polda Jawa Barat ini saya agak bingung dengan sedemikian banyaknya hal yang harusnya bisa digarap di sini, tetapi kok terkesan dalam tanda kutip melempem gitu loh. Nah, makanya saya kemarin itu Bang juga menerima sedikit, kalau boleh saya tambahkan nih Bang ya. Ada info bahwa Polda Jawa Barat menerima hibah nih dari Pemda Kabupaten Bandung, dana hibah sebesar 19 miliar. Nah, untuk APBD tahun berapa? Tahun 2026 ini Bang, saya punya datanya. Ya, Ya kan? Sudah atau akan? Sudah, oke. kan kalau sudah keluar itu saya pegang 2000 lembar ya struktur APBD itu. Ada yang kirim ke saya. Terus terang
hati saya terluka bang. Terlukanya itu begini. Di tengah penanganan kasus ini, lalu Pemda Kabupaten Bandung memberikan hibah ke Polda Jawa Barat sebesar 19 miliar. Bagi saya itu nggak ada masalah sebenarnya. Hak bupati, hak pemerintah. Dia mau memberikan hibah kemana. Dan memang itu diperbolehkan. Akan tetapi yang menjadi catatan saya, ini diberikan pada saat defisit anggaran yang terjadi di kabupaten itu. Bupati berkali-kali ngomong di medsos atau di mana, anggaran dipotong segala macam, bahkan ada gaji guru pada waktu itu cuma 500 ribu sebulan, yang harusnya mungkin 19 miliar ini prioritas untuk ke kabupatennya dulu, tapi diberikan. Timbul pikiran saya bang, jangan-jangan nih melempem gara-gara ini nih, 19 miliar ini. Ya saya boleh dong sebagai masyarakat menduga-duga, apalagi saya sebagai pelapor yang kasusnya kalau jalan di tempat masih jalan juga bang, kalau ini bukan jalan di tempat, duduk di tempat. Saya katakan seperti itu. Masa dengan kecanggihan pemikiran penyidik-penyidik kita bongkar ini aja nggak bisa? Kalau saya compare nih bang, saya compare aja nih. Saya juga pernah bertanya ke Kejari Kabupaten Bandung. Kejari menyampaikan seharusnya nih Pak, kalau yang di Polda itu kami menangani kan kasusnya pidana umum. Sambil mengginikan tangannya bang, semudah membalikan telapak tangan katanya. Itu orang Kejari yang ngomong loh. Orang Kejari ya? Orang Kejari yang ngomong, Kejari Kabupaten Bandung. Orang Kejari bukan Kajarinya ya? Ya bukan, orang Kejari. Ya. Kejaksaan yang di Kejaksaan Kabupaten Bandung itu. Dia mengatakan itu bang, karena saya bertanya, ini kasus korupsinya gimana? Kan, ini banyak yang mau saya sampaikan nih bang. Ini gimana Pak kasus korupsinya, Pak Dedet? Kalau kasus korupsi ini emang nggak rumit kita perlu memanggil ahli, perlu audit independen segala macam, dan kini sekarang lagi berproses. Lalu dia mengatakan, tapi yang di Polda Jawa Barat, yang pidana umumnya, bagi kami, kata dia balikkan telapak tangannya. Semudah membalikan telapak tangan harusnya, kata dia. Tapi faktanya, kok saya melihat lebih rumit kasus pidana umumnya daripada tipikornya. Kalau Kejari itu bang, ada lagi hambatannya bang. Saya buka-bukaan aja di sini nih. Pihak Kejari meminta kepada PPATK beberapa rekening untuk dicek. Saya akan bertanya hambatannya apa? Hambatannya salah satu. Pihak Kejari atau Kejari? Kejari, kejaksaan ya, bukan kepala kejaksaan. Bukan, ya? Okay. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, penyidiknya meminta PPATK untuk ngecek atau apalah beberapa nomor rekening yang dicurigai itu sejak bulan Desember. Ada suratnya juga saya lihat. Sampai sekarang PPATK belum menanggapi katanya. Itu salah satu yang menghambat. Nah, saya bingung bang, kalau semua nih saluran yang harusnya bisa bongkar kasus ini ditutup, lalu kemana lagi korban-korban ini kami ini minta keadilan? Seperti itu bang. Oke, waktu udah nggak terasa ya, udah hampir 1 jam juga kita ngobrol begini. Mungkin closing statement dimulai dari siapa? Silakan. Baik, terima kasih. Saya menganggap bahwa ini adalah kasus kejahatan penipuan yang sudah direncanakan sebelumnya oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung dengan menggunakan program pemerintah sebagai alat untuk penipuan. Jadi dia menawarkan seperti itu yang dibungkus dengan business to business. Jadi sekali lagi ini adalah sudah direncanakan dengan rapi sekali sehingga terbentuklah modus yang terjadi seperti ini. Itu saja. Jadi kami mengharapkan agar ini dibongkar sejelas-jelasnya. Kalau tidak, ini akan merugikan bukan hanya kami saja, tapi merugikan pihak-pihak yang lain juga. Demikian. Kalau dari saya juga sama bang, saya berharap kasus ini ditangani dan ditegakkan seadil-adilnya. Sebab apa? Kalau saya melihat ini tidak ditangani secara objektif, berarti APH melindungi penjahat dong kalau seperti ini. Lalu siapa yang melindungi kami pelaku-pelaku usaha ini? Apakah tidak dipikirkan berapa banyak orang di belakang kami, karyawan-karyawan kami yang terdampak karena kasus ini? Dan kedepannya apa ini tidak akan jadi presiden buruk untuk dunia bisnis? Itu aja bang kalau dari saya bang. Oke ya sobat sekalian, itu tadi ya kita coba menyelami kasus yang mendera beberapa perusahaan, 19 perusahaan di bukan di Kabupaten Bandung yang terkait dengan suatu BUMD di Kabupaten Bandung, yaitu Bandung Daya Sentosa, dan kerugian mencapai 107 miliar, 19 perusahaan, dan 2 tamu kita mengalami kerugian 33 miliar, Pak Dedet, kemudian 4,5 miliar Pak Faisal. Nah mudah-mudahan nanti kita lihat penyelesaiannya bagaimana, tetapi sesuai dengan azas keberimbangan ya, seandainya pihak-pihak yang tadi disebut itu protes ya,
Bapak berdua bersedia untuk dikonfrontir dengan Sangat semua yang disebutkan tadi. Sangat bersedia. Kami Oke. tunggu. Oke, jadi kita kan harus juga memberikan kesempatan pihak lain untuk menggunakan hak jawabnya, karena kita kebetulan memang tidak ada pihak lain kan. Tetapi bagi saya walaupun tidak ada pihak lain, tetapi tetap membuka kesempatan, karena ini kelebihannya YouTube channel dibandingkan televisi. Kalau televisi kan langsung dua pihak, karena kesempatan yang lainnya agak susah. Jam tayangnya juga nggak bisa dibuat sama atau semewah kalau di YouTube seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bergema dan kemudian mendapatkan perhatian pihak-pihak lain, termasuk pihak istana yang pernah dikirimi surat, termasuk Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang juga pernah dikirimi tembusan oleh Setnek dan kemudian langsung dari pihak korban, dan termasuk juga Polda Jawa Barat yang sudah dilaporkan tindak pidananya, yang katakanlah pihak dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung ya, mengatakan semudah membalikkan telapak tangan kalau cuma sekedar memproses kasus pidananya. Sama kalau saya kasus ijazah Jokowi itu juga semudah membalikkan telapak tangan sesungguhnya untuk membuktikannya soal kepalsuannya itu. Oke, itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.